sosial media. Jadi atas nama media seolah mereka boleh melakukan apa saja gitu ya. Tidak, mereka harus high regulation atau diregulasi ketat. Kemudian mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kekerasan di dalamnya gitu. Bahkan kita temukan kok konten-konten ads atau iklan resmi judi di sosial media ataupun games. Kejahatan anak ini yang tahu persis angkanya, para platform ini yang menaungi konten-konten tersebut karena memang bersembunyinya kejahatan terhadap anak ini di dalam platform-platform digital ini. Saya selalu sampaikan kepada tim kami bahwa satu anak pun itu bernilai. Aturan apapun yang kira-kira membantu mau 1, 5, syukur-syukur bisa efektivitasnya tinggi, itu amat berarti. Jadi memang sekali lagi pandangan kami justru ini meneguhkan kami untuk melakukan langkah-langkah terobosan untuk mendorong PP yang menunda usia anak untuk masuk ke ranah platform dengan risiko tinggi termasuk sosial media ke 16 tahun. Data ini menguatkan kita, meneguhkan hati kita bahwa memang intervensi yang tidak biasa perlu dilakukan, khususnya di ranah digital. Saya nambahkan sedikit untuk pornografi juga kita keempat terbesar di dunia gitu. Jadi penguatan data kekerasan terhadap anak yang nomor 3 di dunia plus pornografi yang nomor 4 di dunia ditengarai sebagian besar adalah juga melibatkan anak. Ini menjadi penguatan bahwa harus ada langkah-langkah yang menerobos, tidak penanganan satu persatu saja. Angkanya tuh terlalu luas. Kalau kita sebut anak di kita sesuai undang-undang anak 18 tahun ke bawah itu 80 juta lebih. Kalau kita hitung 16 tahun sesuai dengan yang akses kepada akun di sosial media saat ini itu 16 tahun itu ada 70 juta lebih. Dan ini memang angka yang masif kalau kita lakukan tindakan yang terlalu tradisional, penanganan satu persatu begitu ya tidak beres-beres, tidak efektif, tidak akan selesai, tidak ya menjadi tidak signifikan langkah-langkahnya. Meskipun saya harus hati-hati ya, karena tidak ada yang tidak signifikan dalam penanganan melawan kekerasan terhadap anak. Saya selalu sampaikan kepada tim kami bahwa satu anak pun itu bernilai. Aturan apapun yang kira-kira membantu mau 1, 5, syukur-syukur bisa efektivitasnya tinggi, itu amat berarti. Jadi memang sekali lagi pandangan kami justru ini meneguhkan kami untuk melakukan langkah-langkah terobosan untuk mendorong PP yang menunda usia anak untuk masuk ke ranah platform dengan risiko tinggi termasuk sosial media ke 16 tahun. Kejahatannya tuh makin banyak ya, beragam, di luar nalar bahkan ya, karena sangat kreatif kejahatan-kejahatan yang berbasis online ini. Kemudian karena online itu seolah ranah yang tertutup, orang nggak tahu siapa dia, identitasnya bisa dipalsukan, itu membuat ini menjadi hal yang lebih berbahaya lagi. Jadi mungkin kalau kita lihat lingkup di desa, di kota gitu, orang kan tahu ya kalau secara fisik tuh orang bisa melihat, lebih mudah untuk mengidentifikasi pelaku. Tapi kalau di online itu memang ya karena orang dengan mudah memiliki identitas palsu, ini menjadi sulit sehingga angkanya cukup tinggi yang berbasis online. Yang kedua, ditambah lagi teknologi makin maju. Jadi kalau kita bicara games hari ini dengan games 5 tahun lalu, sosial media hari ini dengan sosial media 5 tahun lalu, itu benar-benar secara teknologi mungkin seperti produk yang berbeda. Tambahan fiturnya mungkin 100% lebih banyak daripada yang 5 tahun lalu. Model-modelannya juga ya hal yang berbeda gitu. Jadi orang tua juga perlu mengupdate gitu ya, bahwa kalau dulu melihat anak pertamanya misalnya, ini banyak nih yang bicara begitu, anak pertama saya aman aja main game, ya tapi 5 tahun kemudian game itu berubah, nggak usah 5 tahun, dengan tadi Mas katakan teknologi artificial intelligence gitu, kita mungkin dalam
1 bulan, 2 bulan itu melihat perubahan yang luar biasa. Kami membandingkan misalnya X sebelum ada Grok dengan X ketika sudah ada Grok. Jauh berbeda. Karena itu waktu itu salah satu yang kita lakukan juga secara tegas adalah menutup Grok sampai mereka memberikan janji kepatuhan dan nanti terus kita evaluasi. Masalahnya sosial media tuh nggak bisa ditangani atau media online nggak bisa kita tangani satu persatu. Ketika kita intervensi Groknya, barang-barang itu pindah ke X-nya. Jadi secara tertutup mereka memproduksi deepfake AI-nya melalui Grok, kemudian mereka bawa ke platform lebih tinggi. Dan ya seperti itu karena social media dan juga games online dan hal yang memang ada di internet terbuka buat siapapun, bagus. Tapi di saat yang bersamaan regulasi itu menjadi amat penting untuk menyasar tidak 1-2, tapi sistemnya. Nah, PP Tunas ini agak berbeda dengan yang di Australia, karena ya kalau di Australia itu memang menyasarnya hanya kepada ranah sosial media. Nah, kita tidak, kita lebih dari sosial media. Jadi games juga akan dilihat apakah ini resiko tinggi atau resiko rendah. Dan ketika resiko tinggi ya kita juga harus terapkan 16 tahun ke atas baru bisa masuk ke hal itu. Dan ini bukan tanpa studi karena kita juga mengundang banyak pakar. Tapi yang paling utama sih bukan hanya tim yang dilibatkan ya Mas, tapi suara-suara dari orang tua yang masuk. Insiden-insiden yang kita baca hari per hari. Kasus-kasus yang melibatkan banyak sekali mulai dari deradikalisasi, child grooming, kemudian juga ya mulai dari harassment dan sextortion, tadi saya sampaikan pemerasan berbasis seksual itu juga menjadi hal yang kita hadapi hari per hari, dan dengan saya menyebut kita tuh anak-anak kita hadapi hari per hari di ranah digital ini. Oke, jadi secara teknis banyak ya, dan ini kita juga banyak belajar dari Australia, misalnya yang sudah lebih dulu, tapi di saat yang bersamaan kita mengaca juga model indikator di Inggris gitu ya, sebagai negara yang juga dikenal perlindungan anaknya cukup baik gitu. Kemudian kita belajar ya dari banyak negara, beberapa guru besar, profesor baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Orang tua apa sih yang paling dikhawatirkan gitu, sehingga muncul indikator-indikator seperti misalnya pertama konten tentu, jadi misalnya kontennya ada kekerasan seksual atau tidak, ada pornografi atau tidak, jadi basis konten. Kemudian yang kedua juga basis akses komunikasi kepada orang tak dikenal. Ini tuh menarik Mas, jadi kayak banyak banget yang orang tua yang memberi masukan ini. Jadi bukan hanya kontennya, tapi dia tuh tiba-tiba WA orang nggak dikenal, itu sesuatu yang memang bagi orang tua mengkhawatirkan, dan memang potensi masuk kejahatan di situ, termasuk ini yang diberi masukan oleh BNPT bahwa deradikalisasi ketika mereka rekrutmen itu kan berarti orang tak dikenal mencoba berkomunikasi dengan mereka. Child grooming juga, ya ada yang memang dari mereka kenal secara fisik memang sudah kenal, tapi rata-rata berteman dulu di online, lama baru child grooming itu dilakukan pelan-pelan gitu ya. Kemudian ada indikator ketiga yang juga berbahaya, tidak ketara langsung mungkin, yang namanya adalah adiksi. Ini masukan dari banyak sekali dokter bahwa ketika produk ini membuat adiksi anak, nah ketika dia adiksinya terhadap kekerasan yang ada pada game misalnya ya, maka sifat agresif dia akan bisa muncul. Kalau memang dia sudah masuk tahap adiksi. Dan kita memang melihat, terutama kami juga berkacakan kepada lawsuit misalnya yang di California kemarin, bahwa memang beberapa produk ini yang ada di online ini memang ditargetkan untuk mendapat adiksi. Ya namanya kan ini entitas bisnis ya Mas, tentu dia nggak mau konsumennya lepas, dan salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan adiksi sehingga orang datang kembali, membuka kembali bahkan tanpa sadar. Kita buat sebuah kebijakan yang memang agak keras, anak-anak mungkin tidak semua sekarang setuju. Lihat Ibu Mutia mungkin kadang-kadang itu ibu itu ya kemarin saya ketemu maksudnya ini ibu yang ngelarang kita main ya gitu, tapi maksudnya paling tidak
mudah-mudahan gitu pada akhirnya nanti mereka akan memahami dan menjadi anak-anak Indonesia yang bisa berperilaku sebagaimana anak-anak gitu. Main, jatuh, main sama temennya, main ayunan, main bentengan, dan lain-lain. Aturan ini berlaku untuk semua. Pada ujungnya nanti tentu semua platform akan berhadapan dengan PP Tunas. Tapi dalam kerangka pelaksanaan yang memang kita sebutkan dari awal bertahap, itu kita memilih prioritas-prioritas. Prioritas ini 8, memang yang paling besar satu, Mas, karena kebesarannya scale of user ya. Jadi orang-orang yang di dalamnya memang terbanyak, populer. Dan yang paling utama, terutama untuk 7 di luar Roblox adalah kesiapannya sudah kita lihat ketika Australia memperkenalkan. Jadi berarti kalau mereka sudah punya teknologi, mereka bisa menerapkan di Australia, kita bisa percepat untuk 7 platform ini. Gitu. Dan sebagaimana perusahaan yang lebih besar, tentu kita mengharapkan menjadi role model bagi yang lainnya. Nah, Roblox memang agak berbeda ya, karena tadi di Australia memang tidak ada aturan terkait games. Tapi kita juga melihat betapa banyak dorongan, bahkan untuk mengintervensi lebih keras lagi. Ada tuntutan yang tutup saja, ada tuntutan yang lain-lain, tapi atas nama ya mereka sebagai PSE mereka menjalankan kepatuhan, isinya yang tidak patuh. Ini yang kita perlu intervensi, sehingga kita berlakukan sama ke platform beresiko tinggi yaitu 16 tahun. Saat ini kemarin mereka sudah mengannounce sebuah fitur baru dengan skala global gitu, tapi kita juga sudah menyampaikan bahwa tetap ya kita hargai ada perubahan yang luar biasa, tapi ada kepatuhan juga di aturan-aturan di Indonesia yang memang perlu dihormati juga. Gitu. Jadi tadi salah satu indikator apakah platform masuk resiko tinggi atau tidak, itu adalah fitur perpesanan atau berkomunikasi dengan orang tidak dikenal. Jadi ketika ada fitur itu, maka hampir pasti jatuh kepada platform resiko tinggi. Ada beberapa indikator lainnya, tapi salah satu indikator terkuat adalah itu. Dan sekali lagi bahwa ini memang hal-hal yang banyak masukan dari orang tua adalah mereka khawatir sekali ketika ada komunikasi dengan orang tak dikenal. Anak-anak yang ya tiba-tiba punya teman baru, bilang ke orang tuanya, saya berkenalan dengan ABC, lo kenal di mana? Kenal di games dan sebagainya. Jadi betul bahwa ini salah satu yang menjadi concern kita dan kita masukkan khusus dalam PP Tunas maupun juga peraturan menteri turunannya. Kemudian yang kedua, tadi saya ingin sampaikan juga bahwa inilah yang membuat Roblox, meskipun dengan perubahan yang cukup besar yang baru diumumkan, kami sampaikan bahwa kita belum bisa menganggap bahwa itu kepatuhan terhadap aturan di Indonesia. Karena memang masih ada satu indikator itu, yaitu perpesanan atau chat dengan orang tidak dikenal, yang memang membuat itu tidak bisa masuk ke dalam platform yang dianggap resikonya tidak tinggi. Jadi itu bagi pemerintah Indonesia melalui PP menjadi hal yang memang sangat-sangat kita cukup serius indikatornya. Kita itu setiap mau melakukan aturan, khususnya terkait teknologi dan digital, itu kadang-kadang memerlukan waktu dan juga tenaga untuk berhadapan tentu dengan platform-platform besar ini. Perpres AI kita sudah rampungkan, insya Allah Bapak Presiden segera tanda tangani, yang juga mengatur mengenai deepfake. Jadi kita mengaturnya begini, penggunaan AI itu kita kategorikan, juga ada resiko tinggi. Di mana ada resiko tinggi, maka pemerintah boleh membuat high regulation atau regulasi yang ketat. Kemudian dengan resiko rendah, penggunaan AI dengan resiko rendah, atas nama tentu kita juga ingin inovasi masuk, Mas, kita ingin ekosistem digital juga berkembang, maka pemerintah mengeluarkan regulasi dengan tingkat sedang atau rendah gitu ya. Ada beberapa poin yang memang AI kita embrace, kita buka pintu lebar-lebar, itu maka kita akan punya aturan yang rendah. Kemudian ada AI yang sama sekali tidak boleh. Dia tidak kita anggap tinggi, tidak kita anggap rendah,
dia kita coret sama sekali. Itu adalah deepfake. Jadi itu yang nanti kita akan atur turunannya udah ya kurang lebih draftnya udah siap, menunggu Perpres betul-betul rampung. Hanya kemarin tadi saya sampaikan mau ada bocoran, selalu ada saja masukan dari perusahaan-perusahaan besar itu untuk membuka konsultasi ulang gitu. Padahal kita sudah melakukan 2 kali, kita sudah melibatkan begitu banyak institusi, kita sudah mengundang mereka sebelumnya. Ini dengan PP Tunas juga demikian. Pun demikian, selalu ada tudingan bahwa ini kemarin pembahasannya terlalu cepat. Bagaimana terlalu cepat? Kita punya data-datanya kok, bahwa mereka dilibatkan dari awal sampai akhir. Mengenai timingnya kenapa kok rasanya terlalu cepat? Oh, itu kewenangan pemerintah. Kita negara yang berdaulat, dan kedaulatan itu harus kita pakai penuh untuk menyelamatkan anak-anak kita kan. Jadi mau kita bikin Maret, mau kita buat April, mau kita buat Mei, ya itu ada di kita. Mereka mengatakan bahwa sebulan terlalu cepat dong. Nah, sebulan ini kan dari kami umumkan sampai pelaksanaan. Diskusinya kan sudah, PP ini perlu dicatat Mas. PP ini lahir 2025 bulan Maret. Itu 1 tahun dong. Jadi kalau dibilang kita belum siap, ini agak dadakan loh. Jadi dari Maret kemarin sama Maret ini apa yang dilakukan gitu? Hanya melakukan bisnis di Indonesia, bisnis as usual. PP itu dianggap apa? Kalau misalnya pernyataannya adalah ya kita belum siap karena Ibu Menteri mengumumkan di 6 Maret, 28 Maret kita udah harus comply dan sebagainya. Nah ini dengan Perpres AI juga ada permintaan ulang untuk dibahas lagi dan dibahas lagi. Tapi ya kita selesaikan dengan elegan. Tentu kita tetap dengarkan masukan mereka. Tapi pada saatnya nanti di mana kita rasa ini sudah batas kita sudah selesai, toleransi sudah, perpanjangan waktu sudah, ya itu akan kita selesaikan. Kita kuatkan di batas usia tetap Mas. Sekali lagi saya tidak bisa menyebutnya karena kita betul-betul antara aplikasi chat berikutnya itu mungkin beda-beda ya. Tapi kalaupun misalnya masuk di resiko rendah 13+, kita kuatkan lagi dengan aturan perlu adanya parental guidance, jadi pendampingan orang tua. Maka tadi kita melihat memang ada beberapa chat yang sudah, ya kita apresiasi bahwa setiap perubahan atas nama perlindungan anak itu kecil besar. Tadi saya sampaikan bahwa kita apresiasi sekecil apapun, termasuk dengan membuat orang tua bisa melihat atau terhubung dengan akun anaknya. Jadi kurang lebih seperti itu, jadi batas usia dan kemudian satu lagi parental guidance. Makanya memang perlu sekali perlindungan dilakukan juga paling utama dari rumah. Pemerintah membuat regulasi, platform harus patuh, tapi ketika di rumah tidak ada pengawasan, itu akan berat. Jadi sesungguhnya PP yang dikeluarkan Bapak Presiden Maret 2025 ini untuk meregulasi, membantu orang tua untuk memastikan anaknya bisa lebih aman di ruang digital. Bukan berarti tanggung jawab anak itu semua pindah ke negara, tapi ya tetap orang tua juga ada peran yang sama pentingnya. Kita nggak bisa menemukan data bahwa dari seluruh jumlah konten yang ada di internet itu berapa persen, kita nggak bisa. Jadi kita memang melihat dari temuan-temuan yang memang masif, tapi untuk menyampaikan angka berapa puluh persen itu tidak ada data yang bisa kita olah, dan yang sebetulnya paling tahu adalah sekali lagi platformnya. Jadi platform itu ketika mereka melakukan layanan konsumen, saya selalu mengingatkan bahwa ini layanan konsumen karena mereka business entity, mereka bukan social media. Jadi atas nama media seolah mereka boleh melakukan apa saja gitu ya. Tidak, mereka harus high regulation atau diregulasi ketat, kemudian mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kekerasan di dalamnya gitu. Judi online terhadap anak misalnya ya. Karena orang mengatakan bahwa kenapa tidak blokir judi online tapi blokir anak masuk ke ranah sosmed? Ya karena sebagaimana kita pahami bahwa konten-konten judi juga masuk ke ranah sosial media. Ini rumah-rumah mereka dan menyasar anak-anak. Pemerintah punya tanggung jawab betul, tapi platform punya tanggung jawab juga. Terutama karena ini terjadi di dalam rumah mereka. Dan mereka nggak bisa bilang atas nama kita kan kebebasan orang gitu, nggak bisa.
Bahkan kita temukan kok konten-konten ads atau iklan resmi judi di social media ataupun games. Nah ini kan berarti nggak cukup hanya melakukan take down, gamesnya juga harus membenarkan sistemnya, dan social medianya juga harus membenarkan. Nah kejahatan anak ini yang tahu persis angkanya para platform ini yang menaungi konten-konten tersebut, karena memang bersembunyinya kejahatan terhadap anak ini di dalam platform-platform digital ini. Cara paling efektif adalah kita sanksi platformnya kalau dia membiarkan anak masuk ke ranahnya. Itu esensi dari PP Tunas. Terutama kalau kita sudah anggap ini platform resiko tinggi. Ibaratnya di sebuah tempat yang berbahaya, orang dewasa boleh masuk, mereka nggak bolehin anak masuk. Ya. Nah ketika mereka bolehin anak masuk, sementara kita sudah melabel bahwa ini tempat yang berbahaya, dan ini kita melakukannya cukup terbuka loh mas, self-assessment dulu, jadi mereka dulu menilai dirinya, baru pemerintah memverifikasi. Nah kalau mereka sudah disebut tidak aman, mereka membiarkan anak-anak masuk, tanpa terjadi kejahatan di dalamnya terhadap anak itu, membiarkan masuk saja, Anda kena sanksi. Di online gitu ya, melihat mana sih ini yang betul, apalagi dengan adanya deepfake ya, kalau nanti sudah ada aturannya mudah-mudahan turun, ini mana konten yang benar mana yang tidak, kita juga kesulitan, apalagi anak-anak. Dan kita negara membiarkan mereka masuk ke ranah yang kita anggap resiko tinggi, salah besar. Itu jadi kita harus mengambil langkah-langkah itu. Alhamdulillah dalam PP Tunas ini, karena memang arahan Bapak Presiden juga menunjukkan sikap beliau geming terhadap, saya yakin banyak tekanan-tekanan dari platform-platform besar mungkin atau apapun itu, tapi beliau geming. Kita negara kedua, dan menjadi negara kedua itu bukan buat menyombongkan diri, bukan, tapi bahwa menunjukkan bahwa skala kompleksitas, skala tantangannya luar biasa tinggi. Australia sudah memulai lebih dulu tapi anaknya 5 juta mas. Kita 70 juta. Pasti kompleksitasnya tinggi. Dan gak mungkin sampai hari ini kalau tidak ada kerjasama yang erat dengan kementerian lembaga lainnya, terutama dan terkhusus Kementerian PPPA gitu ya. Tapi dengan banyak kementerian kita kerjasama terkait PP Tunas ini, juga melibatkan banyak sekali kementerian yang juga ikut menyuarakan, mendukung, dan juga terlibat aktif. Ya nggak banyak sih, sedikit tapi besar. Banyak sih enggak, tapi ya memang ini kan giant algorithm ya, jadi ini platform raksasa gitu, dan tidak biasanya diatur. Tapi itu pun saya juga perlu menyampaikan bahwa mereka berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Pasti kita belum puas, karena untuk anak kita maunya sempurna betul ya, secara bertahap. Kita dorong untuk para platform ini terus melakukan kepatuhan, tidak hanya di awal tapi terus menerus melakukan kepatuhan. Masih ada 2 platform dari 8 yang memang belum, yaitu YouTube dan kemudian Roblox. Kita harapkan untuk semakin memahami bagaimana mereka tidak hanya harus menghormati hukum di Indonesia, tapi juga harus memahami konsumen di Indonesia yang memang menuntut.